di rumah seorang unit manager itu apa? Wes cuma dua kemungkinan tuh. Kemungkinan pertama jadi nasabah, nek gagal direkrut. Ya wes tinggal gitu loh. Ya itu yang saya alami teman-teman. Jadi saya selesai nyari kerja, saya telepon guru saya, "Oh, kamu ada di mana?" "Aku masih di kantor." Kantornya di Kuningan dulu. Oh. Terus saya gimana gitu ya? "Terserah kamu mau pulang duluan, kamu bawa kunci." Dia bilang katanya, "Tunggu aja saya di apartemen, nanti malam kita makan bareng. Kalau enggak, kamu pergi aja ke kantor sekarang." Apa? Ya ketemu teman lah, kenal orang di Jakarta daripada kamu nggak punya teman. Saya pikir ya benar juga lah, daripada saya nganggur di apartemen, ngapain nambah-nambah temennya kan, siapa tahu besok ada yang bisa bisnis bareng atau apa. Sampai kantor ternyata setiap kali itu kan saya datangnya siang. Nah saya tuh ikut acara kayak begini teman-teman, M3 nya tapi siang kalau di Jakarta, jadi bukan Monday morning ya, Monday afternoon kali itu ya. Jam-jam 1 atau jam 2 baru mulai biasanya. Tiap saya pulang kerja saya selalu ikut acara begini. Cuman BOP-nya kan pagi. Jadi saya nggak pernah tahu nih bisnis apaan sih. Cuman yang saya tahu, oh ini ada yang bekas poster gereja Pak Suroyo kalau nggak salah ya. Pernah ngisi di tempat saya, oh ini hebat nih saya bilang. Ada lagi yang dulu backgroundnya macam-macam lah, ada yang dari pengusaha, ada yang dari MC, ada yang dari apa. Saya cuma mikir satu hal gini loh. Kalau bisnis, orangnya harus bekas kepala cabang bank baru dia bisa jadi. Wah susah, saya belum pernah jadi kepala cabang bank, betul nggak? Nah kalau bisnis siapa aja bisa jadi. Oh, berarti harusnya saya bisa, saya bilang. Apalagi kalau dengar, sorry ya, kadang-kadang kan orang cerita saya nggak sekolah misalnya gitu kan, terus bisa berhasil. Saya merasa saya ini sekolahan loh, saya lulus nggak jelek loh. Saya lulus 3 tahun setengah. Kumlot. Nilai saya 368. Ya lumayan lah. Walaupun dari teman saya yang lebih bagus dari saya, tapi saya merasa ya lumayan lah gitu. Kalau sini ada yang belum lulus kuliah nggak? Lulus semua ya? Yuliani. Kalau ada yang belum lulus jangan cepet-cepet lah lulusnya, uang saku berarti. Jadi ya, saya pikir kerja itu saya harus dapat company yang bagus. Saya pernah tanya dosen saya, "Pak, menurut Bapak saya kerja itu yang bagus gimana? Company-nya harus multinasional," dia bilang katanya. "Kalau bisa besar, ada sistemnya semua." Saya pikir-pikir, akhirnya setelah saya jadi agent, saya pikir-pikir, potensialnya besar nggak? Besar. Besar. Pusatnya di luar negeri apa di Indonesia? Di luar negeri. Berarti multinasional loh. Ya, Nah, sistemnya jelas nggak? jelas. Berarti kan masuk requirement dulu sebetulnya, masuk kriterianya si dosen ini. Iya. Mas satu kali saya punya kesempatan ketemu dia cuman kayak bingung aja lihat saya di Prudential, dia bilang, "Kamu mau sekolah lagi nggak?" katanya. Itu yang terjadi. Koko saya waktu nolak, menurut teman-teman saya terima apa saya tolak? Waktu saya direkrut pertama kali diajak gabung di Prudential, baiknya saya terima apa saya tolak? Terima. Baiknya diterima ya? Soalnya nunut. Yang saya lakuin, Iya. wes nurut nggak mau jadi agent udah kebacot udah. Iya. Saya nolak teman-teman. Oh, nolak. Saya bilang sama koko saya, "Kok saya ini cari kerja kok, kalau jadi agen asuransi kayak saya nggak bakat," saya bilang. Anak muda itu punya idealisme teman-teman. Nggak tahu yang pernah muda sama kayak saya apa nggak perasaannya. Anak muda itu kepengen sok-sokan, kepengen mandiri secara finansial. Nggak tahu apa, cuma segelintir apa kata-kata begitu. Saya bilang sama bapak saya, kalau saya udah lulus kuliah, nggak usah kirim uang saku lagi. Ini udah tugas saya berdiri di kaki sendiri, saya bilang. Oh, ngomongnya keren ya. Begitu lulus dilebokkan teman-teman. Suka main 2 bulan, gue entek berdiri di kaki sendiri. Ya aku kudu kencing-kencing rasanya gitu. Koko saya bermain di sini, dia bilang gini loh, "Win, kamu tuh udah 2 bulan cari kerja," dia bilang. "Kamu dapat kerja nggak sekarang?" katanya. "Ya enggak, kok belum, aku usaha lagi." "Loh, uangmu itu loh, nggak habis," katanya. "Ya masih ada loh." Padahal waktu saya ngomong nggak ada 1 juta loh uang saya. Detik saya jawab pertanyaan dia itu, nggak ada 1 juta uang saya. Asli harus mikir, ini nih nggak dapat kerja dalam waktu 1 bulan. Wah yo, udah nelpon apa ini apa gitu. Maksudnya minta uang saku, apa ngebonsek lah atau gimana. Cuma saya ini nggak biasa ngutang, jadi buat saya kok aneh ya kalau saya harus minta uang dengan ngomong ngebon sama orang tua. Saya nggak mau juga gitu. Kok saya ngomong, ya, kamu nggak punya pilihan masalahnya, bukan suka nggak suka ini masalahnya. Kamu mau kerja yang langsung mulai, ya kamu harus bisnis supaya bisa langsung mulai. Yang tadi saya tulis di atas itu. Cari kerja itu butuh waktu. Kalau bisnis itu sangat cepat. Kamu putusin hari ini mulai. Satu-satunya hal yang kamu bisa mulai hari ini ya kamu harus bisnis. Nah masalah kamu nggak punya duit, mau bisnis apa? Dia bilang katanya, set up macam-macam kamu butuh modal. Ya kalau kamu mau aku bisa bantuin deh, Prudential katanya. Tapi kayak kamu bilang nggak suka asuransi, ya suka nggak suka, dia bilang. Aku ya nggak suka awalnya, cuma gara-gara aku ngejar cewek kalau aku masuk sini katanya. Terus sekarang nggak sih ceweknya, terus terlanjur kepala basah masuk katanya. Ya udah. Jadi
leadernya sepupu saya itu mamahnya pacarnya dia dulu sampai dia putus, ya udah pas udah masuk pro kan ya diterusin dong. Dia bilang cerita aku lebih nggak suka, bukan karena suka nggak suka, tapi karena aku ngejar cewek, dia bilang katanya. Ya udah aku masuk, ternyata aku mikir ada juga ya orang direkrut perkara ngejar cewek itu, baru tahu gitu. Tapi dia terus gosok saya di sini teman-teman. Kamu dulu kalau kepengen mandiri, nggak nelpon papamu ya mau nggak mau kamu harus ambil dulu kalau katanya. Di satu titik akhirnya aku nyerah, maksudnya tak pikir-pikir ya bener lah. Kan dia ngomong gitu aku nggak percaya, masukin lamaran kerja lewat apa namanya itu job street ya, sampai lali nama website terus lama nggak masuk maksudnya. Nah terus tak masuk no job street kok nggak ada sih manggil, terus jalan 5 hari nanti. Akhirnya tak bilang ya wes kok nggak apa-apa coba tak mulai. Aku bilang wah fokus saya seneng. Rupanya belakangan saya baru tahu waktu itu dia mau naik oh sorry zaman itu dia bukan belum UM berarti masih AUM. Dia kepengen naik UM kurang 1 kaki. Makanya tempat saya mau kok dia happy gitu, aku nggak ngerti gitu. Terus langsung dia semangat suruh saya kerja gitu. Ternyata dia itu, akhirnya dia naik UM. Nah itu ceritanya gitu. Terus leisure, nah jadi kalau saya suka jalan-jalan. Anak muda sekarang ini lebih berani spend duit buat jalan-jalan daripada buat beli emas, daripada misalnya buat beli properti atau apa, mereka lebih happy jalan-jalan. Cost traveling zaman sekarang ini mungkin salah satu komponen penghasilan yang cukup tinggi. Nggak tahu kalau di orang yang generasi di atas saya apakah sama. Tapi kalau saya evaluasi di teman yang seumuran saya, kadang-kadang tuh mereka bisa sampai semua gaji atau semua bonus yang dia dapat dari perusahaan dipakai untuk sekali traveling dan habis. Itu berani loh, maksudnya dan nggak punya tabungan apa-apa di luar itu, kecuali saldo bank mungkin ya sedikit lah. Dia bilang saya gini, kalau kamu mau masuk di Prudential, satu kamu nggak usah telepon papamu katanya. Jadi kamu bisa punya uang 2 minggu dari sekarang, karena waktu itu zamannya kan harus pasar dulu. Pas saya akhir bulan kan masuknya daftarnya, jadi pasar dulu, selesai pasar kan udah bisa jualan, tengah bulan dapat komisi. Terus dia bilang kalau kamu berhasil jadi penjual yang baik, kamu bisa pergi ke Milan. Oh saya ini senang nonton sepak bola. Karena saya senang nonton sepak bola, kalau bunyinya pergi ke Milan ya apa kira-kira? Semangat. Zaman dulu Inter Milan lagi hebat. Zaman itu 2014 baru juara Liga Champions kalau saya nggak salah. Bisa pergi ke San Siro, saya pikir kayak nggak mungkin lah. Cuma kalau saya main PlayStation saya bisa lihat stadionnya kayak gitu gitu. Cuma kalau saya bisa nginjakin kaki ke situ, rasanya duit dari mana? Kamu nggak punya uang. Jadi saya pikir menarik juga. Ketiga, konsisten. Saya rasa ini kunci keberhasilan buku saya, rekrut saya, buku saya. Mungkin orang lain waktu rekrut saya nggak mau sekali, dia menghilang, nggak pernah kembali ke saya. Buku saya ini konsisten. Sekarang gini loh, saya tinggal satu rumah pun kalau dia nggak mau ngomong kan bisa-bisa aja. Misalnya dia anggap saya angin lalu juga kan bisa ngobrol seperlunya. Enggak, dia tiap hari ngingetin saya gitu. 2 hal ini digosok terus tiap hari sampai akhirnya jadi satu kebenaran. Nangkep nggak teman-teman? Hal yang diulang-ulang setiap hari, hal salah pun kalau diulang-ulang tiap hari, kita lama-lama pikir itu benar, betul nggak? Tak kasih contoh. Apa ya? Datang terlambat boleh nggak? Enggak. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau kita membiasakan diri seperti itu, lama-lama timbul perasaan salah nggak? Nggak ada perasaan salah. Nyontek saat ulangan boleh nggak? Nggak boleh. Asli nggak boleh, betul ya? Semua orang juga tahu. Kecuali di pro. Kecuali di pro. Nah sekarang kan lebih banyak orang yang kalau misalnya ulangan, kok setengah kelas lebih nyontek, yang nggak nyontek lebih sedikit. Malah sih nggak nyonteknya jadi orang aneh, betul nggak? Nyonteknya jadi orang sih biasa. Lah sama, saya pikir-pikir fokus saya ini hebatnya cuma di sini toh. Jadi dia konsisten ngulang-ngulangi 2 hal ini gitu. Nah ini pesannya buat teman-teman yang hari ini rasanya punya rekrutan bagus. Kalau rekrutannya nggak mau, ya wajar teman-teman. Nggak ada rekrutan bagus tuh pertama kali ketemu langsung mau. Yang pertama kali langsung mau, Nggak ada kerjaan. biasanya orang sih lagi santai, maksudnya bukan nggak ada kerjaan juga lah. Dia waktu lagi banyak longgar. Nah orang sih benar-benar bagus, waktu masih penuh. Jangan orang bagus waktu penuh. Aku pengangguran yang merasa waktu gue penuh waktu itu. Betul nggak? Pengangguran yang punya gengsi teman-teman. Ojo salah. Masih aneh loh. Nggak masuk akal. Kok pengangguran apa sih gengsi kan gitu? Satu kali ada temanku datang ngomong gini, Win kamu kalau ada kerjaan kasih tahu aku kok. Teman kuliah saya teman baik. Aku ini lagi cari kerja. 1 tahun lulus nggak dapat ya. Menurut teman-teman saya lagi ngejar di UM, apa yang saya lakuin? Rekrut dong. Wis plek sama, tak BOP.
Wah, Win, tapi ki asuransi ndak wis bojake tadi kerjaan opo ae mau, asuransi langsung gak gelem. Orang sering kayak gitu. Konsisten terus akhirnya tahun ini gini, si orang ini ternyata pernah jadi agent, cuma gak ngomong saya karena gagal. Akhirnya saya rekrut, dia mau. Cuma masalahnya baru terminasi ternyata September kemarin, jadi Juni besok dia baru bisa aktif. Nah, berapa tahun prosesnya berarti 2011 sampai 2019, 5 tahun saya baru dapet dia. Ya wis kayak gitu. Jadi cuma sesimpel ini teman-teman, cara ngerekrut saya enggak neko-neko, enggak ribet-ribet, cuma gini tok. Tantangan jadi agent, kenapa saya enggak mau? Satu, dilarang orang tua zaman itu. Saya enggak tahu di sini apakah awal-awal teman-teman dilarang juga. Mungkin kalau yang enggak dilarang itu sih puji Tuhan banget lah. Udah enak lah kalau dia enggak dilarang, benar-benar tinggal jalan. Mungkin kalau yang udah menikah, mungkin pasangannya yang ngelarang. Pikirnya kadang-kadang gini, wah ini gila ya pasanganku. Terus saya tanya kerja kok keluar masuk potensial gitu. Disantet mungkin dia atau gimana gitu. Kalau mama saya cuma ngomong gini loh, kamu lo sekolah, udah tak sekolahin sampai sarjana, itu ngapain jadi agent? Dalam hati saya, emang kalau sarjana nggak boleh jadi agent? Ada keterangannya gitu? Enggak asli, betul nggak? Terus saya nanya mama saya gini, tapi dia marah. Ma, sekarang gini loh ma, mama kalau mau beli asuransi, milih agent yang pinter apa yang bodoh? Ma? Pintar. Lo kan agentnya harus sekolah supaya pinter, saya bilang. Oh tambah dimarahin teman-teman. Itu aku nggak beli asuransi gini zaman itu, soalnya papa pernah ada klaim nggak dibayarnya gara-gara nggak nginep ya, gara-gara dia kasihan asuransi bayar mahal kalau nginep, bulat dong. Jadi sejak itu orang tua saya kayak kurang suka sama asuransi gitu. Makanya jangan nggak suka asuransi, itu bahaya. Ini nggak jadi nasabah, ujung-ujungnya jadi agent. Nah mama saya ngomong gitu tuh buat saya cukup nyakitin saya gitu. Kenapa ya? Karena saya itu sama mama kan akrab. Jadi kok kayaknya buat dia sedih gitu. Saya tuh jadi gak apa ya, gak enak gitu. Terus tiap kali pulang prospek, dia mesti tanya gini, emang kamu closing hari ini? Mau ditanya gitu, nek lagi banyak closing kan gak apa-apa teman-teman. Nek lagi prospek gak closing apa gak emosi loh. Kode kayak misalnya kalau di rumah suami tanya, kamu punya uang gak? Terus kita bilangnya punya, piro? Oh ditanya piro ini lagi kalau saldo kan sensitif loh. Nek saldo lagi gede gak masalah. Sama teman-teman, saya gak seneng. Makanya akhirnya saya bilang ini, wes, oh jadi tanya, aku bilang, kasih aku waktu sampai Desember. Di Perutnya ada 2 kontes. Satu, jalan-jalan ke Milan zaman itu. Nomor 2, saya bilang katanya koko saya bisa naik manajer, saya nggak tahu namanya UM, kan saya nggak pernah BOP. Kalau salah satu meleset, wis aku melok mama dah, kerja di mana, oke aku bilang. Oh ya wis, dia bilang katanya. Sejak saat itu aku nggak pernah ditanya mau pulang jam berapa, mau pergi kemana, cuma lapor toh, ya aku mau pergi luar kota gitu, ya wis. Kalau ada yang ngalamin ini teman-teman sama, aku yang ngalamin. Kedua, nggak tahu siapa yang mau di prospek, ada yang ngalamin gini? Iya. Ya sama. Aku masuk umur 22, lulus kuliah. Nek prospek temanku udah punya uang masih. Betul lah. Dan itu tak coba loh. Jadi ini bukan teori. Tak coba ke prospek temanku, mereka bilangnya, loh, aku bisa cari kerja gitu. Bukan nggak mau loh, aku bisa cari kerja gitu. Ya kurang lebih jawabannya kayak gitu lah. Atau dari kantor udah ada. Ketiga, malu ditolak nasabah. Leaderku bilang, ya kamu nih misalnya nggak mau prospek temenmu, papai temenmu tuh katanya. Ya masuk akal loh, nasihatnya itu lah. Atau mama punya temen, tak bilang kalau temennya mamaku nggak mungkin. Aku ini sampai mamaku nggak boleh jalan asuransi, jadi nggak mungkin tak prospek temennya. Minta referensinya nggak mungkin, kecuali temennya yang aku kenal sendiri. Memangnya kan kadang-kadang ada teman main, temennya papa mama yang kita ya kenal gitu. Nah itu mungkin bisa, tapi itu ya harus hati-hati, nggak boleh ketahuan. Atau nggak boleh ada komplain nyampe ke mama. Cuman aku ini mikir, kalau sampai temennya mama nggak mau, wah aku cuma malu setengah mati gitu. Nggak tahu kenapa ada perasaan kayak gitu. Ya tapi ini perasaan sing jujur, tak alami gitu maksudnya. Ya terus aku merasa nggak enak ya kalau ditolak orang. Sehingga kayak awalnya nggak mau masuk asuransi itu cuma karena nggak mau ditolak. Keempat, belum paham asuransi, banyak pengalaman buruk. Ya tadi papa nggak dibayar klaim karena nggak nginep itu sebenarnya bukan salah agentnya. Harusnya agent itu udah sosialisasi di sekolah dulu ya. Cuman mungkin papa nggak datang gitu. Terus dia maksud baik supaya asuransi tidak bayar mahal, ya malah nggak dibayar. Terus aku nggak ngerti, asuransi ini sih dijual apa itu kan abstrak. Nah misalnya di Unilever aku jualan sabun kan jelas gitu. Jadi sabun yang gatel-gatel dari sabunnya yang lain kan gitu. Ini gosok gigi, nih gigi tetap bolong, berarti kan odolnya nggak pas kan gitu. Ini asuransi ini apa sih dijual? Nggak apa no idea gitu. Kelima, pekerjaan di asuransi ini menurutku pekerjaan yang tidak bergengsi, pekerjaan yang nggak pasti.
Di sini siapa yang pernah merasa di awal joinnya di Prudential kerjaan ini nggak bergengsi? Ada nggak ya feelingnya sama kayak aku? Kayak apa ya? Kayak ngomong mau jadi agent ini kok aku nggak enak ya. Misalnya takut temenku menghindar, takut ini, takut itu. Padahal setelah aku ngomong jadi agent tuh, satu kali aku prospek orang, kamu kerja di mana, Win? Ya aku kerja ini lah, Bu. Invest sama risk management. Nah bilang, oh, Ciambi ya katanya. Oh iya, perusahaannya Ciambi, perusahaan luar. Dari mana prinsipalmu? Inggris, Asia deh, Hong Kong. Aku bilang, oh Ciambi perusahaanmu katanya. Apa sih namanya perusahaannya? Bisa ngomong apa sekarang? Perusahaannya bojo, kan nggak mungkin. Ngomong kita nih PA account, tak bilang gitu kan, wah gimana namanya kau tadi? Prudential perusahaannya. Wah lah bro, Prudential. Nggak usah ngomong kayak gitu. Nah tapi ingat nggak tadi aku bilang, suatu hal kalau kita ulang berkali-kali lama-lama jadi biasa. Ya sama. Kamu kerja di mana? Sesuai ngomong di Prudential ya biasa. Paling kan ada sih menjauh ya wes. Nggak apa-apa juga. Emang kenapa? Kan jadi aku tahu nggak sih teman rekomendasi enggak? Betul nggak? Tapi kita ambil teman ya masih tahu-tahu bahwa diri lah. Maksudnya prospek ya bukan memaksa mereka beli tuh. Prospek itu memberi solusi atas masalah mereka loh. Dua hal berbeda gitu. Seringkali salah yang jelas apa? Maksa orang beli barang sih nggak butuh. Dan sekarang gini loh. Kita ini kalau disuruh orang beli barang sih kita nggak butuh. Happy apa marah? Gimana tuh? Ya jangan lakuin ke orang lain sesimpel gitu. Tapi kalau kita ini ada masalah, ada orang bantu nyelesain, mau nggak? Ya sama, prospek kayak gitu. Gengsi, nggak bergengsi. Tapi kalau udah saklek, atau udah dapat production club, atau udah naik AAD, oh ya masih bergengsi. Tanya masih pernah naik panggung AAD, masuk koran namanya. Masuk nggak ada temen yang sindikat ataupun di koran ada namanya dia. Nggak mungkin kan? Pasti ada sih tahu loh. Nih sampai nggak ada sih tahu, satu banget nggak punya temen berarti. Kemarin itu nasabah saya ada 3 orang. Kan Jopos beberapa hari lalu ada masukin namanya kita ya. Nasabah saya satu moto. Wah, Ciambi masuk Jopos ini. Apa? Kudu obituari dong aku bilang katanya. Oh bukan lagi loh, Prudential masuk di Jopos katanya. Kongres juga katanya. Oh iyalah. Makanya ojo lupa tahun ini upgrade meneh supaya tahun depan masuk bener ya. Aku percaya gitu. Wes ojo nawari meneh katanya. Ternyata ada BPH, upgrade mau apa lagi bisa ditawari kok. Terus abis itu kemarin ada anak sahabatku naruh di grup. Jadi aku tuh punya grup sama teman-teman. Wah masuk ini. Di koran ya, satu lagi Pak Pak kemarin saya nemu nama aku di koran. Korannya ada di rumah, cuma belum tak lihat. Akhirnya kerjanya jadi bergengsi nggak teman-teman yang modelnya kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kemarin nasabahku tanya, aku hari Kamis kemarin ke Singapura Jumat pulang, nemenin nasabahku operasi dalam masa tunggu. Apa sih? Nggak sengaja tahu kalau ada kista. Ya sudah, tak temani aja operasi, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol waktu operasi. Kamu kemarin jalan kemana ya? Tak ceritain gini. Nginep di mana? Ya cerita, aku dikasih Hilton. Bocah ya udah jalan pergi ngasih api-api gitu dia ngomong. Ya memang tiap tahunnya kayak gitu gitu. Terus akhirnya dia tanya, ini anakku kan sebenarnya kalau bisa pakai jatahnya kan 6 juta, PPh lama. Jatahnya 6 juta. Sekarang kamar di Monty berapa paling murah? Tak cek ke admission, $688 teman-teman. Berarti berapa? 6,7 juta kira-kira. PPh 6 juta itu sudah bisa DWN mau di luar negeri. Wah terus ini apa Win kalau kayak gini caranya dia bilang? Anakku kan wis operasi gini, maksudnya kalau mau ngupgrade ke 8 juta pasti nggak bisa dia bilang. Jangan khawatir kok, mungkin ditawarin campaign sing bisa upgrade gratis. Akhirnya aku cerita sing baru. Dia bilang apa ya sing baru katanya? Ya wis gini aja, nanti anakmu pulang ke Bali, aku tak ke Bali kalau kita mau pulang ke Bali. Satu keluarga di Genato lah aku bilang. Oh ya wis nggak apa-apa. Padahal dia sih pesen jangan upgrade loh. Pesannya jelas loh. Ojo kok tawarin meneh. Terus aku cerita-cerita kita dia mau. Akhirnya kerjaannya nih suwe-suwe dilihat orang apa ya? Oh hebat ya karena bisa jadi di sini gitu. Nah ini yang dulu awal-awal tuh aku dengar orang banyak ngerasain itu tapi aku nggak bisa ngerasain. Setelah dirasain sendiri itu enak. Nah teman-teman harus ngerasain juga. Kedua kerjaannya nggak pasti. Ya betul. Nah dipikir nggak pasti kan income bisa maksudnya bulan ini nih case tahunan gede, bulan depan nih case bulanan ya biasa-biasa kayak gitu lah. Tapi sebetulnya kayak dipikir-pikir bisnis kita pasti loh. Margin profitnya berapa? Komisi berapa? 30%. 30% ini harus jualan banyak atau jualan sedikit ya dapetnya sama? Banyak atau sedikit sama. Loh berarti kan pasti sebetulnya. Nggak nggak maksud itu? Tinggal kita mau kali berapa angkanya? Nggak bisa itu.
alasan join nih, kalau tadi kan kenapa aku nggak mau join, sekarang kenapa aku join akhirnya? Apa yang jadi pertimbanganku? Sebenarnya cuma karena terpaksa toh sih, nggak ada pertimbangan apa gitu. Di sini ada yang punya alasan lebih baik daripada terpaksa nggak mau join. Misalnya tak lihat bisnisnya HP atau apa gitu, ada nggak? Dengan senang hati Pak Kanhu. Boleh. Aku sih kalau alasannya lebih baik daripada terpaksa. Misalnya, oh karena memang bisnisnya bagus, Win, tak lihat future jangka panjangnya sangat bagus. Teman-teman aku sih lebih berhasil dari aku, wis pasti. Nah, aku join cuma karena terpaksa, nggak punya uang. Tadi kan bisa ceritain. Motivasi jadi agent cuma ada 3. 1, pembuktian kepada orang tua. Nah, ini motivasiku paling kuat. Karena aku mikir kalau andai kata tahun depan aku bisa berangkat Milan, naik manajer, mama aku pasti happy. Maksudnya setelah itu aku sangat yakin dia pasti nggak lalai. Walaupun tidak suka asuransi. Dan betul, orang tua aku tuh buka polis waktu aku sudah UN. Nah ini kan lucu ya, jadi orang lain buka, orang tua dewe bukanya pas sudah UN. Pembuktian kepada orang tua, dan ini sangat lega. Sekarang mama aku bisa kasih referensi. Misalnya temennya nanya, kasih tahu nih, suruh kasih kontakku nih, suruh kontak, bisa. Zaman dulu buku-buku, pulangnya ditanyain kok, kayak orang kita di hutang. Closing nggak hari ini? Wah, paling gak enak dengan pertanyaan itu teman-teman. Kadang-kadang sekarang nggak ada sih nanya gitu, ya bahaya juga. Ini nggak ada orang sih mau kita buktiin lagi, ya bahaya juga sebetulnya. Jadi kerjanya kan jadi santai. Ya, kedua, mau cepet jadi manajer. Anak muda mana sih nggak mau cepet jadi manajer? Pas naik UM tak tanya buku, kok ini jenjang karirnya kayak apa, dijelasin sama dia. Kalau sekarang kan cuma agent, AAD, AD. Simple. Kalau ada yang masih kepikiran nyari kerja di tempat ini, coba pas interview tanya, Pak, kalau mau jadi kepala cabang kayak bapak ini butuh waktu berapa lama? Bisa nggak 3 tahun? Tidak bisa. Oh bisa dikeplak teman-teman BTW waktu interview langsung dari lolosnya ya. Ini potensial kan 3 tahun kalau asal kerja bener, betul nggak? Disclaimer-nya kan apa catatannya itu kan kerjanya harus bener. Selama kerja bener 3 tahun kok. Dan menurutku ini very simple kok. Apa masalahnya sekarang? Naik AAD 400 juta. Ya tinggal dikerjain apa enggak? Naik AD 1,2 miliar, asal dikerjain aku yakin oke kok. Bukti banyak orang yang bisa jualan sendiri 1 miliar. Betul ya? Karir yang cepet nih buat aku juga satu hal yang menarik. Apalagi dulu kan ngomongnya 5 tahun 100 juta ya. Oh 5 tahun 100 juta mau nyari di mana? Kecuali kita bisnis modalnya 10 miliar mungkin ya dapat mungkin ya itu. Tapi kalau bisnis yang modalnya rata-rata cuma 20 jutaan kan ya nggak bisa kalau sampai 100 juta sebulan. Ketiga, punya uang untuk keliling dunia. Aku kepengen Soro. Cita-citaku dari dulu tuh gini. Temenku tuh kan banyak yang bisa jalan-jalan, misalnya ke Hongkong, ke Singapura. Nah orang tua aku ini kan nggak ada duit, jadi nggak ada kesempatan buat jalan-jalan gitu. Tak pikir-pikir kalau aku punya waktu untuk jalan-jalan gitu, punya duit kok enak ya. Nah akhirnya salah satu motivasiku ini dapat trip gratis ya Prudential. Nah, ini motivasi cukup kuat juga. Akhirnya ya kombinasi lah di antara 3 ini. Ini motivasiku awal jadi agent, kenapa akhirnya dapat UM tuh AAD sekarang, kenapa dapat Star Club. Nah, papa mamaku tuh aku bersyukurnya dia suka ngasih kesempatan itu apa pengalaman buat aku melihat negara lain, walaupun mungkin cuma segelintir. Nanti aku cerita sedikit ya buat pengalaman. Nah ini kan aku tinggal. Kalau Singapura kan dibawa papa mama, Malaysia dibawa papa mama, pergi Thailand dibawa papa mama. Pergi Hongkong dan Cina aku pertukaran pelajar, pergi Jepang aku pertukaran pelajar. Jadi itu buat free. Vietnam, aku tuh waktu kuliah ngelesi piano, punya duit lulus kuliah aku pergi ke Vietnam sama temenku 1. Jadi ya wes, aku cuma pernah pergi ke sini tok. Terus ya itu aku mutusin oke, aku masuk Prudential. Per kemarin tak inventarisir kurang lebih gila sih aku pergi. Aku yang kaget juga kemarin waktu ngitung pernah kemana ya, banyak juga kan, tapi pikir lumayan. Jadi ini hal sih aku nggak pernah nyangka sama sekali teman-teman. Waktu dulu pertama kali masuk, wah bawa kepikiran, ini ada duit ditabung. Tapi ternyata sebagian besar dapetnya ya sambil trip, extend sebentar, di total ya banyak ya ternyata. Ya lumayan lah. Ini berkat yang aku dapat selama aku kerja. Tahun depan kita ada ke Copenhagen. Copenhagen itu posisi di Denmark. Itu satu tempat yang salah satu yang paling mahal di dunia. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan nginjak Copenhagen, wah beruntung ya. Aku cuma sama ngomong gitu dong. Kalau dapetnya Hongkong ya tidak apa sih, cuma Hongkong mungkin masih bisa bayar dewe lah. Kalau Copenhagen kan jauh lebih mahal, betul ya. Jangan mau rugi teman-teman. Kalau ada trip ambilnya paling mahal.
jangan ambil yang paling murah. Kalau ke Bali sama yang cewek nggak? Bisa. Terus jangan mau dikasih Bali, minimal Copenhagen, minimal loh ya. Udah janji loh sama diri sendiri. Kita kan sering set goal. Nah, apa sih masalahnya goal kok nggak tercapai? Satu kali ada orang yang nulis gini, sebuah goal tanpa sebuah perencanaan yang jelas itu namanya harapan. Wish itu apa ya? Angan-angan. Banyak agent di Prudential punya wish, punya angan-angan. Awal tahun luncurin Copenhagen, siapa yang mau ikut? Semua mau ikut. Nah mungkin ada yang angkat tangan, betul nggak? Tapi yang benar-benar stick sama goalnya, yang benar-benar punya plan yang jelas, itu sedikit. Jadi sekarang untuk jadi agent yang baik, work plan apa yang harus kita punya? Dengan pengalamanku kayak tadi aku cerita, aku cuma lulusan sekolah S1, orang tua ngelarang prospek teman-temannya, terus plan apa yang harus tak buat? Aku punya work plan. Dari tahun pertama jadi agent, aku belajar bikin ini teman-teman. Satu, waktu start, tulis siapa prospek kita. Nah, nulis prospek ini mungkin biasa. Leader kita pasti ngajarin itu, betul nggak? Cuma ada dua tipe agent. Tipe pertama, nulis prospek, disimpan baik-baik di safety box, daftar prospeknya. Agent kedua dia jalan. Penekananku bukan ada di nulis daftar prospeknya, tapi di jangan takut untuk memulai. Karena kita nggak pernah tahu berkat yang ada di depan kita itu apa ketika kita mulai. Kira-kira kalau kita cuma tulis itu daftar prospek, bisa gitu orang yang nelpon kita, oh kamu di Prudential ya? Bisa kayak gitu nggak? Nggak bisa, ya kita harus jalan. Terus ada yang bilang gini, enak ya, kamu kan harus leader. Nasabah telepon kamu, lah ini tahun kelima aku. Nah, kalau kayak Okan Home mungkin lebih enak lagi. Orang minta jadi agennya dia, orang minta jadi nasabahnya dia. Tapi kan berapa tahun Okan Home udah lewatin di Prudential, betul nggak? Nggak ada yang instan, teman-teman. Semua proses. Harus berani mulai. Ingat ya, apa? Harus berani mulai apa yang udah kita tulis. Nulis Copenhagen ya harus berani mulai. Nulis promosi AD ya harus berani mulai. Sing leader harus berani nulis AD. Jangan mau stuck jadi AD. Pernah ngitung nggak kalau teman-teman stuck di AD kerugiannya berapa setahun? Pernah ngitung nggak? Coba yang AD ya, dalam hati ya, nggak usah kencang-kencang. Hitungan. Selisih overriding AD ke AD kan 7,5%. Betul ya? Tahun pertama dari omset API Group. Coba hitungan, omsetnya teman-teman tahun lalu berapa kali 7,5%? Ya wis itu rugi. Artinya kalau teman-teman naik AD, itu uangnya teman-teman. Yang maintenance saja, kan maintenance berapa? 200 ya? Iya. 210 ya, anggapnya 200 ya. Kali itu 7,5% berapa? Coba hitungan kalkulator. Bisa di sini saya bantu ngomong. Ini ngomong orang kerja ya, pokoknya cuma maintenance stok, wis enggak prestasi enggak apa. Mainin tim 14 juta ya? 15 juta? Nggak eman lah. Loh kalau nggak eman ya nggak apa-apa. Tapi kalau saranku, kerja lagi. Harus berani ngeset naik. Jangan stuck di AAD terus. Eman. Teman-teman punya kesempatan dapat berkat lebih banyak. Kenapa nggak mau? Lah yang agent. Tahu nggak kalau teman-teman melakukan penjualan pribadi di posisi AAD dapatnya berapa? Tanya AAD-nya. Harus naik. Kedua, kreatif. Nah, kreatif ini untuk ngapain teman-teman? Ngembangin konsep-konsep selling yang sederhana. Jadi kalau zaman dulu kan kita ngomongnya Pak Ali. Nah, Pak Ali ini kan kadang-kadang orang wis ngerti. Nah, terus jangan balik leadernya ngomong gini. Win, aku prospek gak ada sih mau ya kan? Loh ya cari cara lain. Cari cara lainnya gimana? Tanya leader, ada cara lain nggak? Ini yang tak kembangin awal-awal jadi agent teman-teman. Satu kali aku masih ingat betul, startup Milan itu aku tutup karena case corporate. Case corporate ini didapat dengan nggak sengaja. Nama orang itu tak tulis di list namaku. Satu kali adikku mau ke Bali, adik kandungku mau ke Bali untuk beli gitar sama temenku. Nah waktu mau beli gitar ini dijemput sama satu teman lain. Teman lain ini punya perusahaan. Nah kan dia punya perusahaan nih, perusahaannya lumayan lah, saniter itu. Dia jemput aku, dia tanya gini, Win kamu kerja di mana jadinya? Garuda apa Unilever? Tak jawab, enggak kok aku jadi di Prudential. Loh, asuransi katanya? Iya, tapi aku ini bagian corporate spesialis, khusus nangani dana pensiun. Memang dia tak target perusahaannya buat pensiun. Itu bulan ketiga aku jadi agent, mungkin aku ngomong gitu. Oh, kayak apa program pensiun di Prudential? Ya wes gini ya, aku minta waktu 3 hari dan nanti tak hitung aku bilang. Kan nginep di rumah dia.
Ini tak hitungin, coba kamu kalau ada proposal lain bawa aku, nanti tak liatin. Begitu dapat proposal lain teman-teman nggak ngerti apa-apa, harus nelpon leaderku, tak nanya, kok ini apa gini, dia bilang, lah aku nggak pernah nggak kayak gitu katanya, wajib logo dia apa, ayo ya apa terus leadernya nggak pernah nggak kayak gitu. Tanya leader atasnya. Kantorku itu bukan pemain korporat soalnya, masalahnya di situ. Terus aku mikir, ini kan kalau nggak closing sayang betul nggak? Betul. Yo, akhirnya ya apa sih tak lakuin, tak googling teman-teman, tak cek undang-undang tenaga kerja bunyi gini, pensiun tuh gini, apa pesangonnya harus sekian, terus tak cek sing proposal ini maksudnya apa yang di cover. Hari ketiga, wis jadi presentasiku, tak presentasiin, oke atau profesional langsung, padahal baru 3 hari belajar. Aku berani, kenapa? Sehebat-hebatnya klien, aku yakin kita ini lebih hebat dari klien. Karena nggak ngerti. Emang ada kelas training buat klien? Training selling buat klien? Nggak ada loh. Nggak ada. Training HO buat klien ada nggak? Wis yakin lah, klien tuh mau pinter kayak apa pasti kita bisa nangani sebetulnya. Yang penting kena di titik masalahnya. Nah case itu aku follow up 2 bulan. Akhirnya bulan September Agustus aku prospek dia, Agustus awal di akhir, September tengah akhirnya closing. September akhir isi semua. Gara-gara case ini 40 case aku ingat waktu itu karyawannya, makanya aku berangkat ke Milan. Itu cuma gara-gara itu kok. Harus berani ngembangin konsep sederhana yang pasarnya ada. Sekarang misalnya kita ngomong PPH Plus, lagi booming kan? Bisa jual PPH Plus nggak? Bisa. Pasti bisa, bagus produknya. Kapan-kapan nih ngomong nanti ya, mungkin 5 tahun lagi, kira-kira ada nggak kompetitor ngeluarin yang lebih bagus dan lebih murah? Ada. Pasti ada, nah mungkin nggak ada. Ya. Nah pada saat itu terjadi, teman-teman mau jual apa? Terus teman-teman ngomong gini, wah sekarang susah jualan kan? Kompetitor ngeluarin lebih bagus, lebih murah, aku jadi nggak bisa jualan gitu. Ya nggak bisa, mesti mikir ya apa caranya jualan. Jadi konsep-konsep selling ini teman-teman yang harus dikembangin terus. Ya aku punya beberapa konsep lah buat selling itu. Terus ketiga, mandiri, lakuin aktivitas sebagai agent. Leaderku di Surabaya, leaderku di Jakarta, aku di Surabaya. Lo kalau mau cari alasan buat gagal, banyak. Udah ada sih namanya prospek, nggak tahu cara presentasi. Nek mau bikin-bikinnya ya banyak alasan, nggak punya kantor lagi. Nek punya kantor sih mending, misalnya aku tinggal pergi ke Harvest, sampai Harvest, tanya admin ini cara ngisi SP aja, bahkan bisa diajari kan. Nah kalau nggak ada kantor, mau nanya siapa? Tanya leader. Tanya leaderku cuma ngomong gini, kok ini apa cara ngisi ini, surat ini loh, pengajuan ini. Nggak kamu baca kan ada keterangan ya katanya. Nama, isian, tinggi badan kan jelas keterangan, tinggal gue baca sampai belakang. Terus diutuk jawabannya. Bikin ilustrasi ya apa caranya? Nah kita contohin ya, bikin ilustrasi sekali, dia kasih prinsip-prinsip itu aja kan. Apa uangnya taruh di sini, ini beli manfaat, ini beli investasi, dia bilang ya pokoknya gini lah combine-nya. Tapi giliran isi SP aja nggak ngajarin, ya wis belajar-belajar ya. Prospek jatuh bangun nih, coba-coba sendiri, apa lagi? Betul lah. Keempat, inisiatif untuk belajar cari informasi. Nah ini yang pengen aku cerita. Teman-teman sangat beruntung punya kantor di Surabaya. Kalau training atau ikut acara begini, paling mahal ongkosnya berapa? Nggak bayar. Ongkos parkir Bisa anggapnya taksi lah, paling mahal berapa? 30.000. Yes PP 60.000, 100.000 lah mungkin paling mahal. Ya. Dulunya aku nih sering ditipu tak pikir-pikir. Kok ngomong gini? Nek mau training ya apa kok? Ya aku ke Jakarta, nggak ada tempat training kalau di Surabaya katanya. Terus aku percaya nggak ngecek gitu. Jadi sebulan sekali dari komisiku tak spare buat aku pergi Jakarta, aku ikut training, ikut M3, tapi aku ya bersyukur. Di situ kesempatannya aku bisa di brainwash sama leader-leaderku gitu. Maksudnya dikasih visi, dikasih apa gitu. Kalau nggak ada kesempatan itu, aku training di SO mungkin nggak bisa aku punya pemikiran yang maju gitu. Waktu AWS, dulu aku pengen naik UM kan harus AWS 9 kelas. Khusus aku ke Jakarta 1 minggu AWS toh. Ya sampai kayak gitu. Bukan karena maunya gitu, nggak tahu soalnya masalahnya. Kalau tahu bisa di Surabaya, ngapain ke Jakarta? Tahunya kapan? Setelah UM kan punya SMA bisa buka lihat jadwal training kan. Baru ngerti loh, ada di Surabaya ada gitu kan, nggak usah ke Jakarta kan. Tapi ya wes lah di tengah segala hal yang aku merasa aku ini setengah dibujui apa, tapi ya ada rencana baik. Maksudnya kalau tak lihat ya, aku berkembang karena diskusi-diskusi yang ada waktu aku ke kantor. Makanya teman-teman yang punya kantor di sini, wis bersyukur. Itu wis paling enak lah, tinggal tiap Senin datang, tiap Sabtu kalau ada training datang. Intinya kita harus inisiatif. Kalau misalnya
perlu baca buku, tadi tak lihat ada baca buku 10 menit sehari ya. Ya, Kalau perlu target aja 1 minggu selesai 1 buku atau 2 minggu sekali selesai 1 buku, itu mungkin lebih oke. Makin cepat kita selesai 1 buku kan makin banyak insight yang kita dapat, makin banyak ide yang kita dapat, nggak ada ruginya kok. Kelima, berani investasi untuk pengembangan bisnis, jangan pelit-pelit teman-teman. Misalnya ada one day seminar, ada apa, harus bayar, ya wes lah bayarnya nggak mahal kok. Dan harus mikirnya gini, kalau aku bayar ikut seminar ini, atau aku beli buku ini, besok aku bisa dapat berapa HP? Nah, Wani mikir gitu nggak? Dari baca buku ini, aku bisa dapat hasil berapa? Dari baca buku ini, aku bisa narik kesimpulan apa? Jangan baca buku, habis itu ditaruh tok, ya wes HP ya buku, HP buku. Selesai, terus nggak jadi apa-apa. Tak lihat di bawah ada buku yang dulu ya, 3 baca sih bagus. Keenam, komunikasi sama leader tim nasabah. Komunikasi ini penting. Buat yang masih agent, pesanku cuma satu, leadermu ini jangan dibikin tambah susah. Hidupnya dia itu susah. Tanyakan leadermu ya ke saya, pasti hidupnya susah. Susahnya kenapa? Oh coba pikir leader tuh punya income 100 juta, hidupnya enak. Dia sih mikirin anaknya, sih mikirin istrinya, betul gak? Kadang-kadang dia ini kan yang mikirin pengembangan bisnis lagi, yang mikirin teman-teman ini kok yang bikin susah malah kan? Coba tanya leader, komposisi sing nyita pikiran paling banyak mana? Ya mikirin agent nih. Sing kelakuannya ini di WA nggak bales, datang sama KPDW, betul ya? Juliani. Nah, jangan tambah dibikin susah dengan suruh dia jadi paranormal teman-teman. Ini kelakuan agent. Nek lagi closing dicari leadernya, gua enggak loh. Nek nggak closing meneng. Leadernya kan nebak aku kisah apa ya agent aku kok. Gue aku nggak dibales teleponku nggak diangkat ya. Hari pertama gitu. Suwe-suwe leadernya merasa mungkin kinerja leadernya sok keganggu lama-lama. Apalagi kalau itu satu-satu timnya. Kadang-kadang leader baru naik mungkin timnya nggak banyak loh. Wah itu mengganggu banget itu. Buat teman-teman efek negatif juga. Teman-teman kan mikir gini jadi, kok bisnis ini rasanya nggak cocok buat aku ya? Ya ngomong ambil leadermu masalahmu apa? Mungkin selesai. Jangan-jangan ngomong 15 menit ya selesai masalah gitu. Dipikir-pikir dewa 1 minggu, 1 bulan akhirnya ngotot. Komunikasi ini paling penting teman-teman. Apalagi sekarang detik-detiknya kita mau puasa, udah puasa bahkan. Habis ini mau lebaran. Ini berlomba waktu loh. Orang ini masuknya sekarang cuma gini tok pilihannya. Sekarang apa tidak sama sekali. Wes percaya aku. Orang yang bilang nanti habis lebaran lah, masuknya habis lebaran, wes pasti nggak masuk, wes percaya aku. Apa bedanya masuk sekarang sama habis lebaran? Coba jawab pertanyaanku. Lek masuk sekarang ada uangnya, lek setelah lebaran uangnya habis. Anggapnya dia bilang nanti habis lebaran baru punya uang. Kadang-kadang gini jawabannya kan. Loh memang kamu bayar premi itu cuma lebaran sekarang sampai lebaran nanti kan? Iya. Itu kan ya enggak dong, maksudnya kan bayar premi 20 tahun. Berarti lewat 20 kali lebaran tuh ini. Jadi berkali lebaran nggak punya duit lah celaka. Nangkep gak maksud tuh? Nah kalau ada masalah-masalah gini cepet komunikasi sama leader sama tim. Jangan-jangan masalahnya karena kita yang puasa kita tidak bergerak. Pikirnya puasa makan kalau puasa omset. Nggak boleh teman-teman. Ibadah itu harus tetap aktivitas normal. Bahkan kalau mau ibadah yang sungguh-sungguh, di bulan sing ibadah kita harus hasilnya 2 kali lipat. Itu baru ibadahnya bagus. Betul gitu ya? Betul ya? Rasanya jangan agama, kayaknya saya pernah dengar teman saya cerita gitu soalnya. Komunikasi pokoknya, gue juga pernah bikin leader tuh nebak-nebak. Kasihan leadernya teman-teman, asli kasihan. Aku nih ketemu tim sih model gini loh teman-teman ya, tak diduli pasti. Nih dia sih nggak mau ngomong, nggak tahan pasti. Mungkin bang bikin pikiranku pusing ya, ngapain? Tapi kayak timku datang, gue aku minta waktu mau ketemu, kapan sih nggak boleh? Pasti boleh. Tak rasa leader di sini kalau minta waktu ketemu, aku mau konsultasi nggak mungkin dia nggak boleh, pasti boleh. Kalau nggak boleh nih lapor ke kantor aja, pasti dia ikut gue. Komunikasi mana nasabah, sekarang kan tinggal print SMA tuh, ada Gio, apa namanya, offering letter. Udah komunikasi belum mana nasabah? Tolak ukurnya gampang, yang tadi namanya ada di depan berarti udah komunikasi. Kalau yang nggak ada berarti belum komunikasi, kan tinggal gitu. Yang udah komunikasi pun udah maksimal belum? Atau masih banyak yang belum dikerjain? 1 bulan ini kerjain. Sama tim juga harus rajin komunikasi teman-teman. Tim itu unik ya. Kalau Indo ini jarang menampakkan batang Indo, hilang tim. Pernah ngerasa tuh gitu enggak? Kita ini lama tinggalan keluar kota, keluar negeri, nggak ada kontak-kontak, tiba-tiba pulang masih ada kabar itu. Hati-hati, harus komunikasi ini paling penting. Ketujuh, evaluasi target sama rencana kerja. Nah ini jangan lupa, kadang-kadang 1-6 udah benar, mulai dari perencanaan, selling idenya udah oke, segala macam, sampai komunikasi oke, lalu nggak pernah evaluasi, lupa targetnya berapa, sekarang sampainya berapa. Nah, ini jangan sampai terjadi. Evaluasi ini penting. Kalau perlu
Kalau saya zaman dulu bikin Excel. Excel tuh isinya setiap kali nasabah closing tak tulis. API-nya berapa, servernya berapa, kalau ada bonanza tak tulis bonanzanya berapa. Jadi aku tahu betul kalau target di Copenhagen kurangnya berapa. Terus target untuk promosi Excel kedua. Ada nama-nama timku. Jadi kalau misalnya mereka closing nambah-nambahin terus kayak gitu-gitu, jadi gampang mantau untuk promosi. Ya saranku kalau misalnya memang bisa bikin Excel, pakai Excel boleh. Kalau enggak ya manual lah, tulis di kertas, tapi kita harus punya catatan. Jangan ngandelin SFA. Tiba-tiba ada selisih kan nggak tahu, betul nggak? Kan bisa ya selisih, SMA ya bisa error gitu. Harus punya catatan manual versi kita sendiri. 7 hal ini lah teman-teman, mungkin work plan yang teman-teman bisa pakai untuk kita bisa memulai bisnis di Pro, atau mungkin buat teman-teman leader yang udah cukup lama di Pro ya lupa, kadang-kadang leader itu kan bisa ya. Saya bulan Januari ke bulan Maret kerja tanpa work plan. Tak pikir ya, wes lah pokoknya kerjanya sesuai dengan ada orang kontak kayak berantakan teman-teman. Bulan April tak benerin, kosong, saya langsung naik beda sampai bulan-bulan sebelumnya. Jadi ternyata walaupun ini sudah tahun kelima saya di Prudential, saya tetap butuh work plan, tetap butuh scheduling. Kalau leader nanya, besok kamu mau kemana, lusa mau kemana, hari Rabu mau kemana, itu bukan kepo. Itu dia mau evaluasi kita nih, udah ada apa namanya, ada jadwal kan enggak. Kadang-kadang agent tuh bilangnya gini loh, nah ini agent tuh masalah di sini, tapi agent nggak boleh tersinggung ya janji ya. Dosa kalau tersinggung, lagi puasa kan. Ditanya gini sama leadernya, kamu gimana kok udah prospek orang banyak nggak closing? Nggak tahu tuh, aku ini udah fact finding nggak closing lagi. Nangkep salahnya di mana? Aku udah fact finding tapi nggak closing, nangkep salahnya di mana? Bukan. Masih mending kalau fact finding dia presentasi. Banyak agent fact finding tuh ya, nggak presentasi. Wah itu tugas kelurahan, sensus penduduk namanya kalau fact finding nggak apa, market survei tapi nggak jawab apa ya. Kenapa dapat tugas kelurahan lagi sensus loh? Kemarin mau pemilu petugas datang ke rumah bener nggak tunjukin pakai gitu loh. Ya wis itu masalah itu cuma satu juta. Leadernya nanya bilangnya fact finding padahal sensus. Coba nih dia jujur bilang sensus. Leadernya kan nggak bingung mikir ini kok daftar nama CAP nggak ada yang closing. Oke, terakhir teman-teman harus ingat doain semua target apapun itu, kesulitan apapun di lapangan teman-teman bawa dalam doa. Kalau cerita doa itu ya percaya nggak percaya lah. Maksudnya kalau aku sih orangnya percaya, tapi ada mungkin yang nggak percaya ya. Aku cuma bisa cerita pengalamanku ya. Di satu titik aku tuh nggak tahu prospek siapa teman-teman. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Bener, asli nggak tahu prospek siapa. Rasanya semua prospek itu saya datangi, cuma memang nggak closing. Pagi itu aku berdoa, aku ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku ini nggak tahu aku mau prospek siapa jujur. Aku ini sedih, kok omsetku nggak bagus aku bilang. Padahal aku ini berusaha, bukan nggak berusaha loh. Aku ini udah berusaha bikin janji apa segala macam, udah prospek kok belum goal gitu. Pagi doa begitu, sorenya aku pulang rumah, habis ketemu orang nggak closing. Adik kelas ngomong gini, kok kamu kapan pulang Surabaya? Dan ini aku baru nyampe, aku bilang, baru dari Jakarta mendarat, baru sampai Surabaya. Kenapa aku bilang? Mau tanya-tanya asuransi boleh nggak? Boleh. Wah sebagai agent yang baik kita jawab ya boleh lah. Masa kamu nggak boleh ya? Tapi nanya-nanya sih loh, gue nggak apa-apa. Ini nggak nanya-nanya, gimana saya beli loh. Besok ya tak ketemuin di TP, kan dia kerja di TP. Tak ketemuin, singkat cerita dia butuh asuransi kesehatan, ngobrol-ngobrol punya ngobrol, akhirnya closing 1,5 juta. Dia tahu. Terus dia ngomong gini, kok papa mamaku ini punya beberapa polis, cuma rasanya salah beli. Kok bisa punya beberapa polis salah beli itu kan ya aneh gitu. Boleh tolong liatin nggak tuh? Oh ya nggak apa-apa, bikin janji aku bilang. Dapat janji weekendnya. Sehari sebelumnya dia telepon, kok besok kalau papa mamaku ngomongin nggak enak, sorry loh ibu, mereka tuh nggak suka asuransi. Kepala aku itu tambah pusing teman-teman. Orangnya punya berapa polis, salah beli, nggak suka asuransi, bingung aku tuh. Kebingunganku yang pertama, orang nggak suka asuransi kok bisa punya berapa polis? Logikanya kan sudah masuk akal. Kalau dia nggak suka asuransi punya 1 polis yang masuk akal. Ini punya beberapa loh. Kedua salah beli, loh kok bisa? Nggak suka asuransi kok akhirnya beli gitu. Aku mikirnya ada celah. Akhirnya tak bedah, ternyata bapaknya punya 4 polis, ibunya punya 2 polis. Lumayan loh, orang nggak suka asuransi punya 4 polis, ibunya 2 polis. Tak bedah, ajak ngobrol. Profesi kebetulan profesional. Selesai tak ajak ngobrol, selesai
Akhirnya ya wis sepakat buka asuransi kesehatan dua-duanya. Papanya buka, mamanya buka 3,5 juta sama 3 juta kalau nggak salah, 4 juta sama 3 juta gitu. Terus buka juga asuransi jiwa. Dulu karena ada promo syariah sama konven dipisah kan, jadi dapetnya kan 2. Ya wis pisah aja supaya limitnya gede. Alot tapi di compare asuransi lain gini. Aku ada mungkin balik 5 kali atau 6 kali. Akhirnya terakhir closing, tak total 23,5 juta sebulan. Nah kayak gini kan nggak tahu ya. Betul kan? Kita ini nggak pernah tahu. Ketemu orang tuh, kalau andai kata waktu itu yang tak lakuin gini toh, berangan-angan ya, flashback ya. Ya udah ini proposalnya papa mamamu tak titip, kamu jelasin DE, nanti abis jelasin DE mungkin dia mau. Enggak kan. Andai kata dia mau dapetnya berapa? Sih. Ya 3,5 juta sampai 3 juta toh. Jadi jadi agent tuh jangan pernah merasa aku ini doa minta case, bukan. Sebenarnya minta kesempatan ketemu orang. Dan waktu dapat kesempatan ketemu orang minta hikmat untuk bisa bicara yang benar. Karena kalau kita dapat kesempatan dan punya hikmat untuk bicara, harusnya oke pasti. Teman-teman pasti closing, yakin loh. Tinggal berapa kali datang untuk closing, nah itu masalahnya. Semua nasabah pasti closing. Aku punya nasabah rekor tahun ke iki baru mau closing, tak prospek dari tahun pertama. Ya wis nggak apa-apa. Semua orang butuh waktu, mungkin timingnya memang butuh 5 tahun. Ya oke, nggak apa-apa, jalani aja gitu. Ingat ya, selalu bawa dalam doa apapun rencana kita. Aristoteles pernah ngomong gini, waktu itu merusak segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bertambah tua di bawah kekuatan